warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agiastini Rati, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai revolusi industri 1.0 sampai 4.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam pembelajaran IPS yang diampu oleh Bapak Yopi Nugraha MKom. Revolusi industri 1.0 sampai 4.0 terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu awal mula revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, revolusi industri 4.0, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu revolusi. Revolusi yaitu perubahan pola pikir dan pola hidup masyarakat secara besar-besaran dan terjadi sangat cepat sehingga dapat mempengaruhi tatanan kehidupan. Setelah tadi dijelaskan apa itu revolusi, di sini adanya revolusi industri. Revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris pada tahun 1790 sampai 1840 atau sekitar abad ke-18. Terjadinya revolusi industri yaitu karena perubahan pola pikir dan pola hidup masyarakat dan negara yang ditandai dengan revolusi ekonomi. Karena corak perekonomian Inggris yang semula bersifat agraris kini berubah ke sektor industri yang ditandai dengan peralihan penggunaan tenaga pada industri tekstil, yaitu sebelum terjadinya revolusi industri pada abad ke-17 pembuatan barang-barang itu dilakukan secara manual menggunakan tangan dan dilakukan di rumah-rumah sehingga kemampuan menghasilkan barang sangat terbatas dan sangat lama. Nah, pada abad ke-18 terjadi revolusi industri yang ditandai dengan ditemukannya mesin. Dengan ditemukannya mesin, otomatis pembuatan barang yang semula dilakukan secara manual menggunakan tangan, kini menggunakan mesin, sehingga kemampuan menghasilkan barang sangat banyak dan sangat cepat. Dan yang semula dilakukan di rumah-rumah, kini didirikan pabrik-pabrik di perkotaan, sehingga banyak orang-orang yang bermigrasi ke kota dan terjadi urbanisasi. Revolusi industri 1.0 terjadi pertama kali di Inggris sekitar tahun 1800 sampai 1900. Faktor terjadinya revolusi industri 1.0 yaitu secara politik saat itu Inggris merupakan negara koloni terbesar di dunia. Jadi pada saat itu negara-negara koloni Inggris berperan pada sumber bahan baku industri dan juga wilayahnya itu sebagai tempat pemasaran hasil-hasil manufaktur. Selain itu juga dipengaruhi oleh timbulnya revolusi di bidang ilmu pengetahuan. Jadi pada saat itu banyak para ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan melakukan riset dan penelitian. Jadi kedua faktor tersebut dapat mendorong terjadinya revolusi industri 1.0. Nah, sebelum terjadinya revolusi industri 1.0, masyarakat Inggris pada saat itu hanya terkonsentrasi di pedesaan dengan mengandalkan penghasilan di sektor agraris dengan penghasilan yang sangat minim. Namun, setelah terjadinya revolusi, lapangan pekerjaan di sektor manufaktur semakin meningkat sehingga penghasilan dan taraf hidup masyarakat semakin berangsur membaik. Sektor industri yang mengawali revolusi industri 1.0 yang pertama ada industri tekstil. Di era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di sektor tekstil mengalami peningkatan, yaitu dengan ditemukannya mesin pintal. Sehingga dengan ditemukannya mesin pintal, barang bisa diproduksi dengan lebih cepat dan jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, ada industri baja dan besi. Di sini, perkembangan inovasi di sektor pertambangan mengalami peningkatan, yaitu adanya proses pembuatan besi dan baja yang digunakan untuk peralatan transportasi dan juga infrastruktur. Yang terakhir yaitu industri transportasi, yaitu sebelum terjadinya revolusi industri, proses pengiriman barang dilakukan menggunakan tenaga hewan. Namun setelah ditemukannya mesin uap dan kapal uap, proses pengiriman barang dilakukan menggunakan kapal uap dan kereta api, sehingga proses pengiriman barang sangat cepat sampai ke tujuan.
Jadi, teman-teman, revolusi industri 1.0 itu dikenal dengan ditemukannya mesin uap yang memudahkan proses pengiriman barang. Selanjutnya yaitu mengenai revolusi industri 2.0, yaitu dikenal dengan revolusi teknologi. Karena periode ini pada saat itu mengalami lompatan besar dalam perkembangan teknologi dan budaya masyarakat. Kemajuan industri yang terjadi di Inggris menyebar ke seluruh Eropa, seperti negara Amerika, Jepang, Italia, Jerman, dan Prancis. Di sini ada beberapa kemajuan dan inovasi yang terjadi di revolusi industri 2.0, yaitu adanya pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara, adanya penemuan AC dan DC untuk pembuatan motor listrik, adanya pengembangan teknologi listrik untuk pembuatan transportasi dan telekomunikasi, adanya produksi mobil dan pesawat, dan yang terakhir adanya telegram yang digunakan untuk komunikasi. Jadi, teman-teman, pada revolusi industri 2.0 itu dikenal dengan adanya teknologi listrik yang digunakan untuk alat transportasi dan telekomunikasi. Materi selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0, yaitu periode ini diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik di dunia industri yang berbasis komputer dan robot. Jadi, di sini semua peralatan di bidang industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi dikendalikan oleh komputer secara otomatisasi. Nah, pada tahun 1960-an sampai 2010, adanya inovasi dalam mengembangkan sistem perangkat lunak dengan memanfaatkan perangkat keras elektronik. Jadi, di sini banyak penemuan-penemuan elektronik yang digunakan untuk otomatisasi operasional mesin-mesin, seperti adanya komputer, internet, smartphone, dan inovasi dalam pengembangan sumber daya energi baru. Jadi, teman-teman, pada revolusi industri 3.0 ini dikenal dengan adanya penemuan komputer. Materi selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini yang ditandai dengan adanya komputer canggih, robot pintar, dan kendaraan tanpa kemudi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi. Nah, di era revolusi 4.0 ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita kembangkan, tetapi itu tergantung pada kreativitas kita untuk mencari dan menemukan peluang yang bertebaran di bidang-bidang industri. Karena revolusi 4.0 ini banyak mengubah industri dan karakter pekerjaan, seperti menghadirkan lini-lini usaha baru, adanya lapangan kerja baru, profesi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Itu juga merupakan tuntunan kemampuan yang dibutuhkan di era industri sekarang yang mengikuti perkembangan zaman. Di sisi lain, selain dapat memberikan peluang, kehadiran revolusi industri 4.0 ini akan mengancam lini-lini usaha yang ada, karena profesi dan lapangan kerja akan tergantikan oleh mesin dan robot, dan juga manusia akan hidup dalam ketidakpastian. Oleh sebab itu, kita harus bisa memprediksi masa depan dengan merespon perubahan secara arif dan bijaksana. Dan juga keberadaan revolusi 4.0 ini akan mengancam perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan, karena banyak sekali perusahaan besar yang tumbang karena pekerjaannya itu tergantikan oleh mesin. Maka dari itu, rahasia sukses di era revolusi 4.0 yaitu kita harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang teknologi digital, kita harus mampu beradaptasi akan perubahan, dan kita harus memiliki keterampilan berpikir kritis dan inovatif akan menghadapi perubahan. Jadi, teman-teman, revolusi industri 4.0 ini dikenal dengan revolusi digital yang memungkinkan otomatisasi di segala bidang. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris pada abad ke-18 dengan revolusi ekonomi yang ditandai dengan penemuan mesin, yang terdiri dari 4 periode. Yang pertama, revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan adanya teknologi listrik, revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan adanya komputer, dan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan adanya robot pintar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan materi yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.